itu, Surti sedang memotong kukunya di teras. Dari ujung gang, terlihat Bu Jihan datang menenteng kantong belanjaan yang cukup besar. Bu Jihan, dari mana aja? Bawa belanjaan segede itu? Sampai kayak mau buka warung baru? Baru dari orang ujung, Sur. Aku bawa kabar nih. Kabar apa, Bu? Sini, duduk dulu. Katanya bakal ada orang kaya yang pindah gak jauh dari komplek kita. Yang udah mulai dibangun tuh. Tiang-tiangnya aja gede banget. Terus katanya garasinya muat 4 mobil. Beneran, Bu? Orang kaya yang bener-bener kaya gitu ya? Yang duitnya nggak habis 7 triliunan itu? Iya, Sur. Katanya dia pengusaha besar. Punya beberapa usaha juga di kota. Bahkan ada yang bilang mobilnya tuh ada mobil sport mahal gitu loh. Ih, kalau beneran, nanti kita bakal punya tetangga kelas sultan dong, Bu. Aduh, udah kebayang nih. Nanti bisa lah foto-foto depan rumahnya, upload ke sosmed, biar orang tahu lingkungan kita ada orang pentingnya. Dasar kamu, denger kabar aja dan mikir gaya. Gak berubah-ubah itu, Sur. Loh, ya nggak apa-apa dong, Bu. Kesempatan Mas kayak gini jarang-jarang lah. Siapa tahu nanti bisa deket, orang ngobrol. Nggak taunya dinawarin kerjaan tuh atau modal usaha. Iya sih, tapi jangan keburu GR. Kita nggak tahu orang yang ramah atau enggak. Banyak juga loh orang kaya yang hidupnya tertutup. Yakin aja lah, dia pasti baik. Orang kaya kan biasanya dermawan. Saya tinggal di kompleks ini, gak mau kalah sama tetangga. Ya semoga aja ya, Sur. Tapi kamu jangan sampai kebablasan ya. Tenang aja, Bu, tahu batas kok aku. Tapi tolong ya, Bu, kalau ada gosip soal dia, saya duluan. Saya nggak mau ketinggalan berita. Iya, kamu nih kayak wartawan begini aja. Serius loh saya, Bu. Udahlah, saya mau balik dulu. Berat bawa belanjaan ini. Usai azan maghrib, ketika Tatang pulang menarik becak, Surti sudah menunggu. Kok agak maleman, Bang? Iya, tadi lumayan banyak pelanggannya. Alhamdulillah rezeki hari ini. Oh, ya bagus lah kalau gitu. Ya masuk, mandi. Badanmu lengket tuh pasti. Bang, aku mau cerita. Tadi Bu Jihan datang bawa kabar. Katanya bentar lagi ada orang kaya pindah deket komplek kita. Bukan kaya yang biasa gitu loh, tapi kaya yang punya mobil sport gitu. Ya bagus lah kalau ada yang mau pindah ke sini. Kok jamnya datar banget sih? Aku tuh ceritanya semangat loh. Masa kamu nyanyi cuma gitu? Ya emang kenapa? Ada orang kaya pindah, ya nggak kenapa-kenapa kan? Ya nggak gitu juga maksudnya. Tapi coba pikirlah, kalau kita bisa deket sama dia, kan bisa ikutan keren. Siapa tahu ada rezeki nyangkut. Rezeki itu nggak datang dari orang yang nyari muka ke orang kaya. Rezeki datang dari kerja keras sama doa. Ih, kamu tuh ya selalu ngomongin kayak gitu. Kayak nggak punya mimpi sama sekali. Tapi ya realistis saja, bukan mimpi tiba-tiba kayak gara-gara kenal orang kaya. Ya tapi kalau ada kesempatan, kenapa nggak dicoba? Masa kamu nggak mau? Aku ngerasain jadi istri orang yang terpandang. Jadi istri terpandang gimana maksudnya? Kamu mau jadi istri orang lain? Kagak bang, bukan gitu maksudnya. Maksudnya ya biar kita ikut dipandang orang, bukan aneh-aneh. Orang mah mau mandang dari manapun. Kalau kita jujur dan kerja keras, udah cukup kok. Kamu tuh kalau diajak ngomong soal beginian aja, bikin aku lebih mulu. Ya udah deh, tapi nanti aku mulai sendiri sama orang kayak itu, penasaran. Ya udah, mending tidur. Besok aku harus narik pagi. Jangan bikin masalah ya, Sur. Beberapa hari kemudian, orang kaya yang dikatakan Bu Jihan akan pindah ternyata benar adanya. Esoknya, Surti sudah sibuk membereskan rumah. Setelah selesai, ia cepat-cepat ke rumah Bu Jihan. Bu Jihan, buka pintunya, penting nih. Ya ampun, Sur. Ngapa gedor-gedor? Aku mau pinjem baju bagus, Bu. Pinjem baju. Buat apa emangnya? Pokoknya pinjem aja, nanti aku ceritain. Kalau ada yang muda kayak gini sih, aku yakin kamu nih mau ngelakuin yang aneh-aneh ya. Ih, nggak aneh kok, Bu. Cuma ya penting lah. Ya udah sini masuk. Pilih aja baju yang mau pinjem. Makasih, Bu. Ini nih, yang warna yang kalem tapi kainnya bagus itu. Kelihatan mewah banget ya. Oh, yang itu. Itu saya belanja kemarin di kota. Kalau pinjemnya ambil aja. Hati-hati ya, jangan sampai kena noda. Ya, Bu, tenang aja. Makasih ya. Kamu nih kayaknya ada misi besar nih. Ya pokoknya doain aja semoga berhasil. Ya udah, semoga aja yang kamu rencanain nggak bikin pusing orang sekampung ya. Makasih ya, Bu. Aku pergi dulu.
Sesampainya di rumah, Surti langsung berganti pakaian itu dan berdandan. Setelah merasa siap, ia berjalan menuju rumah yang kabarnya akan ditempati orang kaya itu. Tibanya di sana, ia melihat ibu-ibu berpenampilan mewah yang sedang mengatur beberapa pekerja yang membawa barang-barangnya. Permisi Bu, selamat pagi. Lebih sibuk banget ya mindahan. Oh iya, pagi Bu. Iya nih, masih banyak yang harus diatur. Wah, barang-barangnya bagus ya. Kemarin itu kayu jati kan? Sama sofa itu, aduh, kayak di hotel. Ah, ini mah biasa aja Bu, gak seberapa. Biasa katanya, kalau begini mah luar biasa Bu. Saya jadi kagum. Makasih Bu. Ngomong-ngomong, rumah Ibu di mana? Oh, nggak jauh dari sini. Saya tetangga. Ya bisa dibilang, masih satu kawasan lah. Oh gitu. Wah, kebetulan ya bisa kenalan. Ya Bu, apalagi suami saya kan salah satu partner 9 naga. Partner 9 naga? Maksudnya pengusaha miliarder itu? Ya, betul sekali tuh Bu. He. Astaga, nggak nyangka loh bisa ketemu istri partner 9 naga di sini. Tapi, kok Ibu ada di sini? Oh, saya sebenarnya mau berkunjung ke sini sih buat lihat lahan. Jadi kalau ke sini nggak di villa kecil tuh deket sana. Rumah asli saya ada di kawasan elit kota. Wah, saya masih nggak percaya loh rasanya. Ada urusan bisnis. Suami saya seringnya nyuruh saya lihat properti Bu. Walah, ya ampun. Saya merasa beruntung banget loh ketemu Ibu. Sama Bu, siapa tahu tak jadi teman baik ya kan? Oh, tentulah. Saya seneng banget loh bisa punya teman baru. Apalagi sama visinya kayak saya. Hehe. Ya Bu, bisa lah kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan? Sore itu, Katang baru saja memeriki bacaan di depan rumah. Begitu masuk, ia melihat Surti sedang senyum-senyum sendiri. Ini ngapa kamu senyum-senyum sendiri? Dari luar udah kelihatan. Ada apa sih? Ah Bang, pokoknya hari ini aku seneng banget. Rasanya kayak mimpi. Mimpi apaan? Jangan-jangan tadi ada yang ngasih kamu hadiah atau apa gitu? Enggak Bang, lebih dari itu malah. Aku berhasil tahu ngajak orang kayak yang baru pindah itu jadi temen deket. Jadi temen deket. Kok cepet banget ceritanya? Baru kemarin kamu tahu kabarnya. Sekarang udah nyelonong jadi temennya aja. Ya bisa lah Bang, kamu kan tahu aku nih kalau udah niat tidak ada jalannya. Lagian aku kan pintar ngomong, pintar bawa suasana. Kalau itu sih aku tahu. Menurut kamu kan kalau udah jalan susah direm. Tapi gimana caranya kamu bisa langsung deket gitu? Nggak usah dibahas detailnya lah. Yang penting intinya kami udah kenal baik. Dia tuh sim terus loh ngobrol sama aku. Ya udah kalau gitu bagus. Tapi inget ya, nggak apa-apa berteman asal jangan bikin masalah. Ih, abang ini ya nggak pernah bisa percaya sama aku. Lu juga cerita nggak dikasih peringatan. Bukannya nggak percaya Sur, aku cuma khawatir aja. Kamu itu kalau udah semangat berlebihan, suka nggak sadar ngomongnya sampai kelewat batas gitu. Alah, berlebihan apanya? Lu mau basa-basi kok ngobrol santai. Orangnya juga kelihatan ramah kok. Ramah sama basa-basi itu beda tipis. Kadang orang ramah belum tentu mau terlalu deket. Aduh bang, jangan bikin aku males lah. Aku udah seneng loh hari ini. Masa diomelin? Aku nggak ngelarang kamu seneng kok. Aku malah ikut seneng kalau kamu punya teman baru. Cuma ya, inget posisi kita sama dia itu beda jauh. Beda emang beda bang. Tapi kan bukan berarti nggak bisa berteman. Betul, cuma jangan sampai nanti dia salah paham atau kamu salah langkah. Orang kaya itu dunianya beda sama kita. Cara pikirnya juga lain. Kamu tuh kayak anggap aku gak ngerti cara jaga sikap deh. Ya kadang memang kamu suka spontan ngomong apa yang ada di pikiran. Ih bang, kok mau nyakitin? Kayak aku yang anak kecil aja. Maksudnya bukan gitu. Aku cuma gak mau kamu kejebak dalam masalah gara-gara ucapan sendiri. Udah tenang aja, aku tahu kok batasannya. Gak semua hal aku ceritain ke dia. Ian, aku kan mau jaga hubungan baik. Siapa tahu nanti kita bisa sering ke rumahnya. Ya boleh aja, asal kamu inget. Hati-hati dan jangan sampai bikin malu. Ya iya ngerti-ngerti. Serat banget kamu nih, kayak ibu komplek. Daripada diem aja tapi ujungnya repot, mending cerewet dari awal kan. Ya udahlah, kayaknya mending aku bikinin kamu teh anget ya, biar gak ngomel terus.
Nah, itu baru bener. Sekalian bikin gorengan juga ya kalau bisa. Ih, 2 hari kemudian, Surti datang ke rumah Bu Jihan untuk mengembalikan pakaiannya. nih, saya balikin bajumu kemarin. Makasih ya Bu Jihan, bener-bener ngebantu banget. Iya, sama-sama. Tapi saya penasaran, sebenarnya kamu kemarin tuh ngapain sih? Sampai pinjam bajuku yang bagus. Setauku kan nggak ada acara apa-apa di sini. Ah, itu pokoknya rahasia lah. Gak bisa aku ceritain sembarangan. Nanti malah kaget kamu. Rahasia apaan? Jadi curiga loh. Ayolah cerita. Nggak usah ditutup-tutupin. Ya sebenarnya sih, aku kenalan sama orang kayak yang baru pindah ke sini itu. Ternyata namanya Belia. Hah? Seriusan? Iya, aku udah ngobrol banyak sama dia. Bahkan sampai dia mau temenan sama aku. Kok bisa kamu langsung akrab sama dia? Orang kaya biasanya kan agak pilih-pilih temenan. Ya bisa lah, kan aku pinter ngomong. Aku bikin dia percaya sama aku. Tunggu dulu. Kamu ngomong apa aja? Sampai dia yang percaya sama kamu. Ya aku bilang aja, kalau aku ini istrinya. Salah satu partner 9 naga. Astaga Surti, kamu gila ya? Berani-beraninya aku begitu. Itu kan bohong gede. Alah tenang aja, ya pula bohongku. Nyakitin kok. Dia kan gak mungkin ngecek juga kan ya. Tapi kalau nanti ketahuan gimana? Nama 9 naga itu bukan main-main loh. Ah, gak akan ketahuan. Aku kan mainnya rapi. Yang penting, gak punya koneksi sama dia. Surti, ku bilangin ya, dunia orang kaya itu beda. Sekali salah ngomong, bisa repot sendiri kamu. Ya makanya aku nih hati-hati loh. Tapi bukan berarti boleh masuk kan lingkaran mereka. Pokoknya kalau sampai ada masalah, aku gak mau ikut-ikutan dan tanggung jawab. Iya, gak akan nyeret kamu kok ke dalam urusanku. Kadang heran sama otakmu Surti, bisa-bisanya kepikiran hal aneh. Sebenarnya aku udah mau pinjam lagi nih Bu. Kalau bisa yang bahannya adem ya. Ampun, belum habis omongan saya, udah minta pinjam lagi. Ya udah ambil, jangan bikin drama tapi ya. Siap Bu, aman kok. Besoknya, Surti kembali datang ke rumah Bulia. Bulia saat itu sedang memberi makan kucingnya. Wah Ibu, sini Bu. Bu, cuma menyapa aja kok. Kucingnya lucu banget ya. Makanannya lahap banget. Iya, saya seneng loh. Kucing-kucing ini bisa jadi teman ngobrol. Ngomong-ngomong, saya tuh lusa rencananya balik ke rumah saya di kawasan elit. Lusa? Wah, sekalian ajak samain dong kalau gitu. Saya pengen lihat juga rumahmu. Iya, tapi sebenarnya saya pulang lebih awal nih. Ada musibah, tadinya baliknya harusnya minggu depan. Musibah? Waduh, musibah apaan? Ya, rumah kita dirampok Bu. Jadi saya nggak bisa nunggu lama-lama. Astaga, kasihan banget. Apa aja yang hilang? Banyak, perhiasan, elektronik, bahkan furnitur juga. Rasanya hancur semua lah. Aduh, gak kebayang. Keluargamu di sana baik-baik aja. Ya, alhamdulillah sehat. Cuma hati ini masih berat. Saya yakin ini orang yang gak suka sama suamiku. Waduh, bisa jadi ya. Jangan-jangan iri sama posisi dia. Aduh, kalau butuh bantuan, bilang aja loh. Saya siap. Waduh, ibu baik banget sebenarnya. Mau pinjem uang dulu sih buat renovasi rumah. Pinjem uang? Bukannya kamu istrinya partner 9 naga? Bukannya penyumbang uang sendiri gak sih? Aduh, iya sih, tapi sebagian besar aset lagi dibekukan coy. Kan karena urusan bisnis. Jadi saya bisa pakai uang pribadi dikit. Iya sih wajar. Tapi kenapa nggak minta langsung sama suami? Suamiku lagi di luar kota urusan penting Bu. Saya nggak mau ngerepotin dia sekarang. Gitu. Ya udah deh. Kalau cuma buat renovasi, saya bisa bantu. Tapi nanti pastiin ya, kamu balikin. Tenang aja Bu, saya janji loh bakal balikin tepat waktu. Gak akan ngecewain. Makasih banyak ya. Iya deh. Kalau ada apa-apa, jangan aku bilang ya. Makasih banget Bu. Saya janji, nanti kalau udah renov, saya bakal undang ibu ke rumah saya. Wah, saya tunggu ya. Sini, nyantai dulu sambil minum teh. Biar pikiran gak terlalu berat. Beberapa hari berlalu. Surti menggunakan uang yang dipinjam dari Bulia untuk membeli barang yang ia inginkan. Enggak datang pun heran. Sur, dari mana sih kamu dapat uang belanja sebanyak ini? Ini hasil dari kecerdasan aku aja lah Bang. Aduh, kamu ini ya, kalau sudah urusan duit aja selalu bikin aku penasaran. Abang ini cerewet. Tenang aja, gak ada yang salah kok. Ya, mudah-mudahan begitulah ya. Hingga hampir 2 minggu, Surti tidak menemui Bulia. Padahal sudah janji mengembalikan uang. Bulia mulai merasa khawatir. Suatu hari, ia berjalan-jalan di komplek dan tak sengaja bertemu Bu Jihan.
Permisi Bu, saya Lia yang baru pindahan di sini. Oh, yang kurang kaya itu ya? Apa ya? Jangan lihat kamu keluar soalnya atau ngobrol sama kita-kita. Maaf ya Bu, soalnya saya agak sibuk. Saya cuma kenal sama yang namanya Surti di sini. Ibu kenal yang namanya Surti? Istrinya Parna Simbandaga itu loh. Tanya tinggal di villa dekat sini. Tempatnya di mana ya? Kenal sih kenal Bu. Hanya di arah sana tuh tinggal lurus aja, ujung gang belok kiri. Oh, terima kasih ya Bu. Setelah Bu Lia pergi, Adilah kau Surti. Sementara itu, Surti sedang mencoba yang sebarunya di rumah. Tiba-tiba, Siapa tuh? Surti? Ternyata mau begini ya? Gak nyangka saya. Mulia, maksudnya ini ya rumahmu. Kok beda banget ya sama yang kamu ceritain? Film mana betul yang kayak gini? Maksudnya saya mau ngelak apa kamu? Ini jelas bukan yang kamu ceritain. Kamu ini nipu saya. Iya Bu Lia, saya nggak sengaja. Saya cuma butuh uangnya buat hal lain. Ini nggak main-main ya. Saya pinjemin uang kamu di net baik. Kamu malah bohong sama saya. Iya, saya tahu saya salah Bu. Maaf banget. Sekarang, saya mau uang saya dikembalikan hari ini juga. Gak ada alasan lagi. Tapi Bu, saya bukan orang berduit. Kami saya juga cuma tukang beca. Ini risiko kamu, bukan masalah saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bu, saya janji bakal bayar. Tapi nggak bisa langsung sekaligus hari ini. Tolonglah Bu. Enak aja. Kalau nggak bisa, paksa rumah ini saya gusur. Ya Allah, jangan Bu, tolong kasihin kami. Saya yang salah, biar saya aja yang nanggung. Yaudah, kalau gitu gini aja. Kamu jadi pembantu di rumah saya tanpa saya gaji, sampai semua utang lunas. Siap Bu, saya bisa. Makasih udah kasih keringanan. Bu Lia mendengus dan pergi. Akhirnya sejak saat itu, Surti harus menebus apa yang sudah ia lakukan. Jadi pembantu tanpa gaji di rumah Bu